Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Kak Echa. Kali ini kakak mau ngajak kalian semua buat belajar pengenalan coding dasar pada aplikasi Scratch. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengerti dan memahami tampilan dasar pada interface atau antarmuka pada aplikasi Scratch. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Scratch? Yuk, kita kenalan bareng sama aplikasi Scratch. Scratch adalah aplikasi coding atau pemrograman yang memungkinkan untuk kita membuat cerita, games, animasi digital, dan pemrograman sederhana lainnya. Wah, jadi dengan aplikasi Scratch ini, adik-adik semua bisa menggunakan pemrograman sederhana untuk membuat games, untuk membuat cerita, animasi digital, dan pemrograman lainnya dengan mudah. Manfaat yang akan kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi Scratch ini adalah adik-adik akan lebih familiar dengan digital media, lalu meningkatkan kreativitas pada adik-adik karena dengan aplikasi Scratch ini adik-adik bisa membuat animasi, bisa membuat games dan pemrograman sederhana lainnya sehingga dapat meningkatkan kreativitas. Yuk, gak usah lama-lama, kita belajar langsung aplikasinya yuk. Nah, tampilan ini merupakan user interface pada aplikasi Scratch. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada interface aplikasi Scratch. Yang pertama, pada bagian atas itu terdapat menu bar atau garis menu. Pada menu bar terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan nanti saat kita membuat pemrograman. Pada paling pojok itu terdapat tab code. Pada tab code ini berisikan blok palet, di mana blok palet ini berisikan perintah-perintah atau kode-kode yang berisikan perintah yang akan kita gunakan pada saat membuat pemrograman. Lalu ada tab kostum atau kostum tab yang digunakan untuk mengubah tampilan sprite. Lalu ada sound tab atau tab suara yang digunakan untuk mengubah atau mengatur suara yang akan digunakan. Lalu pada bagian tengah terdapat area pemrograman. Pada bagian area pemrograman ini akan diisikan balok-balok perintah yang diambil dari tab code dan akan dipindahkan ke area pemrograman. Lalu pada bagian kanan itu terdapat gambar kucing. Itu merupakan objek atau sprite yang akan kita gunakan atau kita gerakkan pada saat pemrograman telah selesai. Pada bagian bawah terdapat kotak kecil yang berisikan mengenai informasi sprite yang sedang tampil seperti nama sprite, ukuran sprite-nya, dan lainnya. Lalu pada bagian bawah ada bulatan kecil dengan logo kucing. Itu berfungsi untuk menambahkan sprite yang akan kita gunakan atau sprite yang akan ditambahkan pada pemrograman. Lalu di samping logo bergambar kucing terdapat fitur untuk menambahkan background yang akan ditampilkan pada tampilan pemrograman. Lalu kita akan ke menu bar. Pada menu bar itu terdapat fitur-fitur lainnya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pada fitur bergambar bola dunia. Fitur itu bisa digunakan oleh kita untuk mengganti atau memilih bahasa yang akan digunakan. Lalu ada fitur file dan edit. Pada fitur ini kita bisa membuat atau membuka jendela baru untuk membuat pemrograman yang baru. Lalu kita juga bisa membuka file yang sudah ada di komputer kita dan kita juga bisa menyimpan ke komputer kita. Fitur selanjutnya adalah fitur Scratch Project. Pada fitur ini berfungsi untuk mengubah nama file, misalnya dari project 1 menjadi my project. Nah, untuk mengubah nama file tersebut bisa kita gunakan pada fitur Scratch Project ini. Nah, itu semua merupakan tampilan-tampilan dasar pada interface atau antarmuka pada aplikasi Scratch. Mudah dipahami bukan? Alur kerja dasar dalam Scratch yang pertama adalah kita harus memilih sprite yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, kita harus mengambil blok dari palet dan disimpan di area coding. Yang ketiga, kita untuk menjalankan program kita harus menekan bendera berwarna hijau. Lalu yang keempat, kita harus mengamati gerakan sprite pada stage. Lalu yang kelima, sesuaikan script jika hasilnya belum sesuai.
Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, sebelum kita membuat pemrograman sederhana, kita harus memahami dulu dasar-dasar pada interface atau antarmuka pada aplikasi Scratch. Sehingga, jika kita telah mengetahui atau memahami dasar-dasarnya, maka kita akan lebih mudah untuk membuat animasi, games, dan pemrograman sederhana lainnya pada aplikasi Scratch ini. Lalu, interface pada aplikasi Scratch ini telah dirancang dengan ramah sehingga mudah digunakan untuk para pemula. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, kakak mau kasih pertanyaan nih. Apakah setelah kalian mempelajari dasar-dasar interface atau antarmuka pada aplikasi Scratch ini, bisa bikin kalian lebih percaya diri dalam menggunakan atau membuat pemrograman sederhana di aplikasi Scratch? Kasih jawaban dan penjelasannya ya. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!